Situasi di depan Istana Merdeka, sudah ada Aditya Warman yang ada di sana. Adit, seperti apa situasi terakhir di depan Istana Merdeka? Ya, Tasya, memang tepat di belakang kami di titik dari utama tempat aksi damai pada hari ini di depan Istana Merdeka Jakarta. Kami melihat ada pergerakan massa yang sebelumnya mereka memang kebanyakan beristirahat di dalam silang barat Monas, Jakarta, tepatnya menghadap ke Istana Merdeka Jakarta. Mereka terlihat bergerak ke arah sentral ataupun pusat dari tempat orasi ataupun penyampaian aksi damai ini. Namun kami belum dapat memastikan apakah pergerakan ini terkait masalah intens yang sekali lagi dibicarakan di depan. Kita bisa lihat di sini, Tasya, bahwasannya para orator mereka terus mesuarakan aspirasi mereka untuk didengar oleh pemerintah, dalam hal ini kaitannya ialah Presiden Joko Widodo. Namun kami juga tadi mendapat kabar dari teman kami yang berada di depan Istana Merdeka Jakarta bahwasanya ini terlihat sedikit massa mendekati ke arah gerbang Istana Merdeka Jakarta. Namun di sini kami belum dapat memastikan apakah pergerakan massa ini mendekati ataupun akan masuk ke dalam kawasan ataupun pintu gerbang Istana Merdeka Jakarta. Selain itu, Tasya, yang dapat kami informasikan sejauh ini memang para massa dalam aksi damai pada hari ini akan terus mengikuti orasi-orasi ataupun perintah dari pimpinan aksi damai pada hari ini yang sampai saat ini masih meneriakan ataupun menserukan aspirasinya ataupun tuntutannya kepada pemerintah. Nah, Tasya, yang dapat kami informasikan, baru saja kami mendapat informasi dari tim kami yang berada di dalam Istana Merdeka Jakarta. Baru saja Kapolda Metro Jaya Iriawan mengeluarkan pernyataan yang bahwasannya mereka ataupun nanti tim dari gabungan pengamanan yang berada di kawasan Istana Merdeka Jakarta ini tidak akan membubarkan paksa para warga ataupun para massa aksi damai pada hari ini. Sekali lagi, pihak Polda Metro Jaya dan juga pihak pengamanan gabungan tidak akan membubarkan secara paksa massa yang berada di depan Istana Merdeka. Nantinya Iriawan menambahkan bahwasannya nanti mereka akan dikawal begitu. Ada dua opsi yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Ada nanti mereka akan tetap berada di depan dari Istana Merdeka, ataupun opsi kedua mereka akan dikawal ke gedung DPR RI untuk menjadi tempat persinggahan sementara. Ini terkait masalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua DPR yaitu Fachri Hamzah dan juga Fadlizon yang membuka pintu gedung DPR RI untuk para massa yang berorasi di aksi damai pada hari ini untuk beristirahat dan melakukan ibadah di dalam komplek gedung DPR RI Jakarta. Nah, Tasya, selain itu juga kami mendapat informasi tadi pembicaraan yang sudah dilakukan antara perwakilan dari massa yang sudah diterima di dalam Istana Merdeka oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, maksud kami, sudah membicarakan beberapa hal. Informasi yang kami dapat, pembicaraan sudah pada tahap apakah nanti tuntutan mereka salah satunya ialah dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh calon gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini akan ditindaklanjuti. Di mana tadi Wakil Presiden mengatakan bahwasannya sejauh ini pemerintah Indonesia akan mengikuti tatip ataupun proses hukum yang sampai saat ini sudah ataupun yang sedang terjadi di Indonesia terkait masalah dugaan penistaan agama. Nantinya akan dibutuhkan sejumlah saksi seperti saksi bahasa, lalu juga nanti ada saksi retorika bahasa tubuh yang nantinya akan digunakan ataupun diperbantukan untuk menjelaskan apakah memang yang dilakukan oleh Ahok ataupun Basuki Cahayapurnama tersebut tergolong di dalam salah satu klasifikasi dugaan penistaan agama, yaitu surat Al-Maidah ayat 15. Nah, nanti Tasya, yang dapat kami informasikan, Yusuf Kala juga sejauh ini menerima perwakilan dari para massa tersebut dengan membicarakan atau mengkoordinasikan juga dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang sampai saat ini kami belum dapat mengkonfirmasi keberadaannya. Tasya, sejauh ini juga
tim kami, tim Berita Satu yang berada di sejumlah titik terus mengabarkan, terus berkoordinasi sejauh mana pergerakan mereka. Tadi kami sempat mengupdate teman kami yang berada di depan Mahkamah Konstitusi, mengatakan bahwa sempat terjadi dorong-mendorong dan juga gesekan lempar aqua, lempar botol air mineral antara pihak pengamanan, kepolisian dan juga para massa di aksi damai ini tepat di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Kami belum dapat mengkonfirmasi apa penyebab dari gesekan ataupun lemparan botol air mineral tersebut terjadi di depan Mahkamah Konstitusi. Namun yang dapat kami pastikan di sini, Tasya, bahwasannya orasi tepat di depan Istana Merdeka sudah, maksud kami, cukup intens begitu. Di sini suasananya cukup kembali meriah. Artinya para orator terus melakukan tuntutan-tuntutan mereka kepada pemerintah. Di sini juga massa terus bergerak. Kembali lagi Tasya, kami ingatkan, massa di sini terus bergerak mulai dari seluruh kawasan, artinya dari Jalan Merdeka Barat, dari dalam kawasan Monas itu sendiri, untuk terus menuju ke depan dari Istana Merdeka Jakarta. Namun sekali lagi kami belum dapat memastikan apakah pergerakan massa ini nantinya akan dilanjutkan masuk ke dalam kawasan Istana Merdeka, karena memang penjagaan juga cukup ketat. Di sini juga para penjaga ataupun gabungan dari pihak kepolisian, TNI, BRIMOB dan juga Satpol PP juga terus menjaga supaya aksi damai ini tidak tercoreng dengan kegiatan-kegiatan ataupun sesuatu peristiwa yang dapat melukai sejumlah masyarakat. Tasya, kembali lagi kami mengingatkan bahwasanya ini aksi damai, Tasya. Ini aksi damai untuk memperlihatkan bahwasanya tonggak demokrasi di Indonesia sudah semakin dewasa. Artinya di sini para massa ataupun yang melakukan orasinya menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah, dan juga di sini masyarakat tidak hanya di seluruh Indonesia namun juga warga dunia melihat dan memfokuskan perhatian mereka di Jakarta. Tasya. Ya, Adit, kalau memang sudah ada pernyataan dari Kapolda bahwa tidak akan memaksa massa untuk membubarkan diri, apakah sudah ada informasi sampai kapan massa akan dibiarkan bertahan di depan Istana Merdeka, atau sudah ada informasi pukul berapa massa kemudian akan mulai digiring menuju gedung DPR? Ya, Tasya, informasi hanya sedikit kami dapat dari Kapolda Metro Jaya yang mengatakan bahwasanya tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan juga segenap TNI tidak akan memundurkan ataupun mendorong para massa untuk meninggalkan dari sejumlah titik yang dijadikan pusat dari penyampaian aspirasi di masa damai ataupun di aksi damai pada 4 November kali ini. Kami juga belum dapat mengkonfirmasi sampai kapan nanti mereka akan berada di titik depan Istana Merdeka, karena memang sampai saat ini pun negosiasi pembicaraan masih terus berlangsung, Tasya. Belum ada titik temu, belum ada titik setuju antara perwakilan yang diundang ke dalam Istana Merdeka dan juga perwakilan dari pemerintah, yaitu Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan sampai sejauh ini juga massa, tadi kami sempat berbincang satu persatu santai begitu, Tasya. Mereka menyatakan mereka belum tahu kapan mereka akan meninggalkan kawasan ini. Ini tergantung dari masing-masing afiliasi ketua orasi yang memang sampai saat ini masih sedang melakukan orasinya tepat di belakang saya. Tasya, kita akan terus mengupdate informasi terkini langsung dari tempat kejadian ataupun tempat aksi damai 4 November ini di depan Istana Merdeka Jakarta. Sekarang kita kembali ke studio. Aditya Warman, kami tunggu laporan Anda selanjutnya.